Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Baik Farida Suryani yang akan menjadi moderator pada diskusi ini. Nah, adapun anggota kelompok saya yaitu Baik Sulislia Lusmayanti, Bentar Purnomo Suara, Bunga Oksyanirwana, dan Bunga Ramadanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Bentar Purnomo Suara, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana peran guru dalam menghadapi perkembangan globalisasi. Jadi kita tahu bahwa perkembangan dunia internet yang sangat pesat membawa dampak terhadap menyempitnya jarak antar bangsa di dunia ini yang biasa dikenal sebagai globalisasi. Dengan pengaruh globalisasi tersebut memberikan dampak yang sangat signifikan di bidang pendidikan. Sistem pendidikan kita yang senantiasa mengikuti perkembangan tersebut supaya pendidikan kita tidak ketinggalan zaman. Dengan rendahnya motivasi dan minat belajar siswa menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan kita saat ini dan membutuhkan langkah-langkah konkret dari pelaku pendidikan untuk mencari penyelesaiannya. Perlu kita ketahui dulu apa pengertian dari globalisasi tersebut. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, globalisasi berarti proses masuknya informasi, pemikiran, gaya hidup, dan berbagai teknologi ke ruang lingkup dunia. Dengan itu, guru yang berwawasan global adalah guru yang memiliki pemahaman akan pentingnya teknologi internet dan mampu memanfaatkannya dalam pengembangan pembelajaran. Kesadaran akan perlunya peningkatan kompetensi terpulang pada pribadi guru masing-masing. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memahami kompetensi yang ada pada dirinya, kemudian selalu melakukan peningkatan kompetensi tersebut baik secara mandiri maupun melalui kegiatan kolektif guru. Dengan itu, guru diharapkan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi lebih dari itu, pengembangan sikap dan spiritual sehingga akan tercipta keseimbangan antara kompetensi intelektual dengan kompetensi sikap dan spiritual. Guru harus dapat menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan potensi masing-masing siswa. Pola pembelajaran tradisional atau dikenal sebagai pembelajaran berpusat pada guru cenderung pasif, maka pola pembelajaran saat ini diharapkan berpusat kepada siswa. Kalau pembelajaran dilakukan hanya untuk mengejar pencapaian buku teks, maka pemikiran siswa akan terbatas pada buku teks alias catat buku sampai habis. Kegiatan semacam ini hanya akan mematikan kreativitas siswa itu sendiri. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, peran guru dalam era globalisasi pendidikan saat ini masih sangat dibutuhkan dan tidak bisa tergantikan oleh internet. Di antara peran guru itu antara lain, peran guru sebagai pembimbing dalam menghadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian peran guru sebagai evaluator atau motivator dalam melakukan tindakan terhadap permasalahan siswa. Kemudian peran guru konselor dalam pembinaan karakter siswa yang berkepribadian luhur sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada peran guru dalam mengembangkan kreativitas dan inovatif siswa melalui pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu sendiri. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah guru yang berwawasan global adalah guru yang memiliki pemahaman akan pentingnya teknologi internet dan mampu memanfaatkannya dalam pengembangan pembelajaran. Guru harus senantiasa memiliki kesadaran akan perlunya peningkatan kompetensinya masing-masing, sehingga selalu berupaya mengikuti kegiatan pelatihan baik secara mandiri maupun kegiatan kolektif yang dilaksanakan oleh intuisi terkait. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.
Baik, saya Baik Sulislia Lusmayanti akan menyampaikan materi tentang bagaimana peran guru dalam masalah perbedaan individu yang berkaitan dengan kemampuan peserta didik. Setiap individu memiliki keunikan dan perbedaan, baik dari sifat, karakter, kecerdasan, maupun lainnya. Kegiatan belajar mengajar di kelas bukanlah hanya sebuah kegiatan transfer ilmu semata, tetapi lebih jauh lagi dalam hal menyiapkan dan pembentukan generasi yang lebih kompeten pada bidang pilihannya. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, guru diharapkan mampu untuk mengenali dan memahami perbedaan pada setiap peserta didiknya agar tahu bagaimana cara untuk menangani setiap perbedaan tersebut ke arah yang baik dan proses pembelajaran berjalan dengan baik pula. Keunikan dari individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis di dalam aspek-aspek pribadinya, baik aspek jasmaniah maupun rohaniah. Individu yang satu berbeda dengan individu yang lainnya. Selanjutnya, kemampuan individu. Anggiat M. Sinaga dan Sri Hadiati lebih mendefinisikan kemampuan lebih pada keefektifan orang tersebut dalam melakukan segala macam pekerjaan, yang artinya kemampuan merupakan dasar dari seseorang tersebut melakukan sebuah pekerjaan secara efektif dan tentunya efisien. Hal tersebut didukung oleh pendapat Robin yang mengartikan bahwa kemampuan merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan individu merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut. Kemudian, peran guru dalam masalah perbedaan kemampuan individu. Peran guru dari dulu sampai sekarang tetap sangat diperlukan. Dialah yang membantu manusia untuk menemukan siapa dirinya, kemana manusia akan pergi, dan apa yang harus manusia lakukan di dunia. Dalam kaitan ini, guru perlu memperhatikan peserta didik secara individu, karena antara satu peserta didik dengan yang lain memiliki perbedaan kemampuan yang mendasar dalam hal yang sangat mendasar. Dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan terhadap peserta didik yang masing-masing individunya berbeda, maka seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengatasi hal-hal yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Syamsuddin 2003 mengemukakan bahwa dalam pengertian pendidikan secara luas, seorang guru yang ideal seyogyanya dapat berperan sebagai yang pertama, konservator atau pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma kedewasaan. Kedua, inovator, yaitu pengembangan sistem nilai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, transmitor, yaitu penerus sistem-sistem nilai tersebut kepada peserta didik. Yang keempat, transformator, yaitu penerjemah sistem-sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadinya dan perilakunya dalam proses interaksi dengan sasaran peserta didik. Yang kelima, organisator, yaitu penyelenggara. Terciptanya proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal, yaitu kepada pihak yang menyangkut dan menugaskannya, maupun secara moral, yaitu kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakannya. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa betapa besar peran guru dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. Mereka memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam perbedaan kemampuan peserta didik untuk membentuk kepribadian peserta didik, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia atau SDM.
serta mensejahterakan masyarakat, memajukan negara dan bangsa. Guru juga harus berpacu dalam pembelajaran dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini, guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan dengan memposisikan dirinya sebagai pendidik, orang tua, teman, dan fasilitator yang memupuk rasa percaya diri peserta didik, berani, dan bertanggung jawab. Sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Baik Farida Suryani. Kepadanya disilahkan. Baik, saya Baik Farida Suryani akan melanjutkan materi tentang cara seorang guru menghadapi siswa yang kesulitan dalam belajar. Menurut Munirah 2018 113, kesulitan belajar merupakan bentuk gangguan faktor fisik maupun psikis yang mendasar yang meliputi pemahaman atau gangguan bahasa, lisan maupun tulisan yang dengan sendirinya muncul berbagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, atau membuat perhitungan matematika. Termasuk juga kelemahan motorik ringan, gangguan emosional akibat gangguan ekonomi, budaya, atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Nah, di sini bisa kita lihat cara seorang guru dalam mengatasi siswa yang kesulitan dalam belajar. Cara yang pertama itu melakukan tes diagnostik. Di sini tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu. Nah, upaya yang kedua itu mengenali karakteristik siswa. Ketika kesulitan belajar yang dialami siswa tidak berkaitan dengan masalah syaraf, kesehatan, atau genetik, guru dapat melakukan sesuatu untuk membantu siswa dalam mencapai keberhasilan dalam belajar. Dengan mengetahui karakteristik masing-masing siswa, guru dapat merancang solusi yang tepat dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Nah, upaya yang ketiga yaitu menggunakan prior knowledge atau pengetahuan awal. Prior knowledge atau pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat sebelumnya dapat menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat membantu mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Nah, yang keempat itu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Cara ini membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru sehingga semua siswa dapat aktif selama mengikuti kelas. Nah, yang kelima itu biasakan siswa untuk membuat catatan. Banyak siswa tidak memiliki strategi belajar yang cukup baik sehingga mereka bingung dalam merangkum atau mencerna isi pelajaran. Dengan membuat catatan dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan mengulang materi yang telah diajarkan. Nah, yang terakhir itu pendekatan siswa secara individual. Tidak semua penanganan kesulitan belajar siswa dapat diatasi secara klasikal atau kelompok. Terkadang, menangani kesulitan belajar siswa perlu dilakukan dengan pendekatan personal atau individual antar guru dan siswa. Nah, dari semua itu dapat ditarik kesimpulan bahwa keberhasilan siswa dalam belajar tergantung pada proses belajar yang dialami siswa. Guru memiliki peran yang besar supaya siswa mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat dalam kehidupan siswa. Dalam prosesnya, tidak semua siswa mengalami proses belajar yang lancar. Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam belajar sehingga tidak dapat mencapai target pembelajaran secara optimal. Sekian dari saya yang
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Bunga Oksya Nirwana dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya Bung Oksya Nirwana akan membahas tentang bagaimana teknik dan strategi bimbingan pribadi sosial untuk menumbuhkan self-efficacy pada peserta didik. Bimbingan pribadi sosial merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Bimbingan ini merupakan layanan yang mengarah pada pencapaian pribadi yang seimbang dan memperhatikan karakteristik pribadi serta macam-macam yang dialami oleh setiap individu. Untuk menyelesaikan masalah pribadi sosial diperlukan strategi dan teknik yang tepat agar masalah dapat diselesaikan dengan baik serta peserta didik dapat mengikuti kegiatan pendidikan dengan baik sehingga mampu membantu mereka mengembangkan potensi yang dimilikinya setelah terhambat oleh masalah-masalah pribadi sosial. Berikut strategi bimbingan yang tepat untuk mengatasi masalah. Yang pertama, konseling individual dan kelompok, referensi atau rujukan atau ahli tangan. Di samping strategi dan teknik bimbingan sosial yang dapat harus didukung dengan self-efficacy yang mana berperan untuk membantu membangkitkan seseorang setelah keluar dari masalah pribadi sosial sebagai upaya untuk mengembalikan diri mereka seperti saat sebelumnya yang dimana mereka dapat mengikuti kegiatan pendidikan sosial sesuai aturan. Self-efficacy sendiri merupakan keyakinan diri atau sikap percaya diri terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarah kepada hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, bimbingan pribadi sosial merupakan salah satu pilihan layanan yang dalam pelaksanaan bimbing konseling untuk peserta didik supaya dapat menumbuhkan peserta didik dalam menentukan dan mengembangkan dirinya secara optimal dan mandiri sesuai kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Self-efficacy dapat ditumbuhkan dalam dan dipelajari dari tiga sumber informasi. Yang pertama, pengalaman profesional, persuasi sosial, dan keadaan emosi. Pengalaman performasi yaitu prestasi yang pernah dialami, yang pernah dicapai pada masa yang lalu. Persuasi sosial yaitu self-efficacy yang diperkuat atau ditambahkan melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas. Keadaan emosi yaitu keadaan yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efisiensi bimbingan kegiatan, yaitu emosi yang kuat, takut, cemas, dan stres dapat mempengaruhi self-efficacy namun tidak terjadi peningkatan emosi atau yang tidak berlebihan. Jadi kesimpulannya adalah masalah pribadi sosial harus diselesaikan dengan baik untuk membantu peserta didik keluar dari hambatan yang membuat mereka mengalami perubahan pada arah kemunduran selama proses pembelajaran. Di samping masalah pribadi sosial, peserta didik harus diberikan bimbingan pribadi sosial yang dilakukan pendidik, yang mana bimbingan ini nantinya akan berperan penting dalam penyelesaian masalah pribadi sosial. Penyelesaian masalah pribadi sosial dapat dilakukan melalui beberapa strategi dan teknik yang tepat untuk mengembalikan kondisi peserta didik seperti sebelumnya, dapat didukung dengan pembangunan self-efficacy untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran sesuai aturan serta dapat membantu mereka dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik adalah
salah satu kegiatan integral yang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran. Selain memberikan dan mentransfer ilmu pengetahuan, guru juga bertugas untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Tidak bisa dipungkiri bahwa semangat belajar seorang siswa dengan yang lain berbeda-beda. Untuk itulah penting bagi guru untuk selalu senantiasa untuk memberikan motivasi kepada siswanya, supaya siswa senantiasa memiliki semangat belajar dan mampu menjadi siswa yang berprestasi serta dapat mengembangkan diri secara optimal. Nah, proses pembelajaran akan berhasil apabila siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa yang optimal. Nah, adapun peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, menjadikan siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Guru memberikan arahan kepada siswa dengan memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan, dan siswa pun mengerjakan tugas dengan baik, dengan tujuan untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar sehingga siswa dapat menyelesaikannya dengan tuntas. Contohnya, guru memberikan ilmu kepada siswa, lalu guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan dengan tuntas. Nah, yang kedua, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif di sini adalah kelas yang aman, nyaman, dan selalu mendukung siswa untuk bisa belajar dengan suasana yang tenang dan mendukung proses pembelajaran dengan tata ruang sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran bervariasi ini agar siswa tidak bosan dan jenuh dalam suatu pembelajaran, maka diciptakanlah pembelajaran yang bervariasi. Tujuannya agar siswa terlalu termotivasi dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan antusias dan semangat dalam mengajar. Kepedulian seorang guru dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Karena apabila guru tidak antusias dan semangat dalam proses belajar mengajar, maka siswa tidak akan termotivasi dalam belajar. Yang kelima, memberikan penghargaan. Pemberian penghargaan ini bisa berupa nilai, hadiah, pujian, dan sebagainya agar siswa termotivasi akan belajar dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Yang terakhir, menciptakan aktivitas yang melibatkan siswa dalam kelas. Ciptakan aktivitas yang melibatkan siswa dengan teman-teman mereka dalam satu kelas. Tujuannya agar satu sama lain akan membagikan pengetahuan, gagasan, atau ide dalam penyelesaian tugas individu siswa dengan seluruh siswa di kelas. Nah, dari uraian di atas, bahwa peran guru dalam motivasi belajar ini sangat penting. Apabila guru tidak ikut serta dalam motivasi belajar siswa, maka siswa kurang kreatif dan tidak terpancing untuk bersikap aktif. Maka dari itu, peran guru sangatlah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Dan tujuan utama untuk menciptakan prestasi dan meningkatkan mutu belajar dalam proses pembelajaran. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.